Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Toraja Tangerang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga pagi ini kita dapat kembali menikmati berkat yang baru lewat program Rehat, Renungan Harian Toraya edisi 3 Desember 2021. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Terutama pagi ini, Engkau masih mengizinkan kami menikmati kembali hari yang baru. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk menikmati firman-Mu di pagi ini. Tuhan tolong kami untuk dapat memahami isi hati-Mu lewat renungan pagi ini yang kami yakini dapat menuntun kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami pagi ini karena kami telah siap mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita sekalian di pagi ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 13 hingga 18. Beginilah firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul menjadi kesayangannya, Mendadimo Apanna Buang. Sebagai makhluk yang bersahabat, manusia tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi beberapa orang juga bersahabat dengan hewan peliharaan mereka. Hewan yang ganas sekalipun bisa ditaklukkan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, bahkan menjadi hewan peliharaan yang paling disayangi. Namun, tidak ada jaminan bahwa hewan itu akan selalu bersikap baik kepada tuannya. Sebab pada dasarnya naluri hewan berbeda dengan naluri manusia. Menjadi kesayangan merupakan sesuatu yang sangat berharga, sebab sang pemilik tentu akan memperlakukannya dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini, bangsa yang disebut sebagai milik kesayangan Allah menganggap bahwa menaati perintah Tuhan tidaklah berguna. Sebab bagi mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya lebih baik. Kita bisa lihat di ayat 14 dan 15, dibandingkan kehidupan bangsa Israel yang terpuruk.
Hal itulah yang membuat mereka mulai mundur dari Tuhan dan menganggap ibadah kepada Tuhan itu sia-sia. Dalam situasi tersebut, firman Tuhan melalui perantaraan Maleaki berbicara kepada mereka bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjadi milik kesayangannya pada hari yang telah Tuhan siapkan. Tuhan akan mengasihani dan menyayangi mereka. Di ayat 17 kita bisa melihatnya bersama-sama. Pada saat itulah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai milik kesayangan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang setia dalam situasi apapun sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Hal itu memang berat, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Kita akan menutup renungan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Tuhan, sangat-sangat meneguhkan kami. Tuhan tolong kami untuk dapat menaati dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang setia dan menjadi kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu hal itu tidaklah mudah, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu menjalaninya. Pagi ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolong pimpin dan tuntun agar kami dapat melakukan semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Jaga setiap laku kami, juga kesehatan kami semua. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini. Berkati setiap pekerjaan dan usaha yang dijalani oleh setiap anak-anak-Mu anggota jemaat di Gereja Toraja Jemaat Tangerang ini. Tuhan tolong berkati. Tuhan juga tolong berkati setiap anak-anak kami, baik yang masih kecil, yang belum bersekolah, hingga yang sudah berada di bangku pendidikan dari jenjang yang terendah hingga yang tertinggi. Tuhan tolong berkati dan jagai. Kami juga bersyukur untuk setiap anggota jemaat yang saat ini berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan beri. Kiranya kasih penyertaan-Mu terus melingkupi dan memberkati, sehingga dapat terus menjadi berkat bagi sesama di usia yang baru ini. Juga tak lupa di pagi ini kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Dan jika ada yang dalam perawatan medis, Tuhan pun sertai. Setiap tindakan para medis yang menangani, Tuhan juga berikan hikmat marifat-Mu bagi mereka. Sehingga dengan anugerah Tuhan, lewat lawatan kasih dari para medis dan keluarga, kiranya dapat memulihkan setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami pada pagi hari ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi 3 Desember 2021. Tetaplah menjadi milik kesayangan Tuhan. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.